mukanya bulat sebesar nampan, matanya juga bulat merah sebesar lepeknya minuman, dan mulutnya menyeringai sambil melihatkan lidahnya yang panjang menjulur. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan kisah-kisah misteri dari para kontributor maupun kisah-kisah pengalaman pribadi. Dalam fragmen kali ini, tetap di samping saya, Kang Surya. Bagaimana kabarnya Kang Surya? Kabar baik selalu, Pak Jack. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke Kang Surya, dengar-dengar Kang Surya sekarang ini punya cerita yang seru ini. Ya, cerita yang seru karena seingat saya ini kejadiannya waktu nggak terlalu lama ya, zaman-zaman saya kuliah SMA gitu. Oke, kalau gitu bisa dimulai Kang Surya ceritanya. Oke, saya mulai ya. Jadi ini adalah kisah yang teman saya. Kebetulan waktu itu sama, saya juga terlibat kejadian malam itu walaupun tidak mengalaminya sendiri. Ini setting lokasinya juga nggak jauh-jauh dari tempat tinggal kami ya, sebuah kota di Jawa Timur gitu ya. Kebetulan pada suatu malam waktu itu kita ada agenda libur, jadi libur sekolah gitu ya. Libur sekolah, libur kuliah, otomatis saya dan teman-teman yang waktu itu masih banyak waktu luangnya sepakat untuk mengadakan kumpul-kumpul bersama. Nah, seperti biasalah zaman-zaman kita masih seneng-senengnya berkumpul. Yang namanya acara malam-malam gitu kan, kalau pasti nggak jauh-jauh dari acara bakar-bakaran, main-main gitar, walaupun terus terang tidak camping ke gunung atau ke pantai, tapi ke salah satu rumah teman yang pekarangannya memang agak luas. Ya, pekarangannya lumayan luas, ada banyak pohon dan tanaman di sana. Orangnya seneng nanam tanaman obat gitu orang tuanya. Kemudian juga ada beberapa pohon pisang di sudut-sudut pekarangan. Terus ya karena kondisi desa di pinggiran daerah kota Jawa Timur ya, mesti identik dengan pagar-pagar kayu, pagar-pagar bambu gitu ya. Kesan desanya terasa walaupun kalau malam ya agak serem kalau menurut saya. Nah, jadi ini kisahnya waktu itu saya dan kawan-kawan itu, beberapa teman cowok dan ada beberapa teman cewek itu sepakat untuk kumpul di rumah teman saya tadi. Kemudian juga sambil membawa perlengkapan masak, rencananya mau bakar-bakaran, bikin sate, bikin panggang ikan dan lain-lain. Sesuai kesepakatan memang yang cowok-cowok rencananya mau nginap semua. Kebetulan yang teman-teman cewek mungkin rencananya pulang agak larut malam. Nah, akhirnya kegiatan waktu itu berlangsung seru ya, namanya juga anak muda. Walaupun tidak sampai larut malam, tapi memang acara bakar-bakaran kita waktu itu berlangsung molor. Jadi akhirnya kira-kira sampai jam 10 itu kita baru selesai makan-makan dan lain-lain. Akhirnya karena memang bahan yang kita pakai waktu itu banyak, ya banyak makanan tersisa. Dan teman-teman waktu itu ada beberapa teman cewek itu minta pulang. Ada satu teman saya yang rumahnya agak jauh, cewek ini minta diantar pulang oleh teman saya laki-laki. Sebut saja mungkin namanya si Agus gitu ya, nama samaran ya. Nah, akhirnya kami sepakat nganterkan teman-teman dulu, sebagian lagi ya tetap ada di pekarangan sambil main-main musik, sambil ngabisin sisa-sisa makanan gitu. Akhirnya jam 10 malam berangkatlah si Agus ini ngantarkan ke rumah teman saya yang cewek. Sampai di sana memang ya ibaratnya
cukup malam sih, karena perjalanan pulang balik itu makan waktu 1 jam lebih. Walaupun kondisi sudah kenyang dan ngantuk, tapi ya dia tetap ngantarkan ke sana. Nah, menurut cerita Agus, sampai di sana itu dia sebenarnya pengen lekas-lekas balik. Ya, karena pertama mungkin jaraknya yang jauh, dan kedua juga dia sebenarnya masih ingin ikut nimbrung ngabisin sisa makanan sama teman-teman laki-laki termasuk saya gitu. Ketika habis ngantarkan, dia balik lagi ngebut dengan motornya. Akhirnya sampailah dia di tempat semula, tempat kami berkumpul. Kebetulan waktu itu kondisinya sudah hampir tengah malam. Teman-teman sudah pada bubaran, termasuk saya juga sudah masuk ke halaman belakang, kamar belakangnya teman saya, sama teman-teman laki-laki yang lain sudah pada ingin mengantuk. Beberapa masih main game waktu itu ya PlayStation atau apa gitu. Akhirnya teman saya yang satu ini datang, si Agus. Dia bertanya, "Loh, kok sudah pada selesai? Apa masih ada sisa makanan? Masih lapar?" "Iya, ya itu masih tersisa di luar, cuman ditutupi sama penutup makanan gitu aja." Akhirnya Agus pun melanjutkan pergi ke pekarangan sebelah, dan dia di sana menemukan beberapa makanan, ya masih ada nasi, masih ada sate, dan juga kopi dan lain-lain. Nah, akhirnya di sini dia mulai memanaskan sate dan juga sambil nyemil snack dan lain-lain. Nah, waktu itu kondisinya sudah benar-benar sepi, dan teman-teman yang ada di dalam pun sudah sebagian mulai tertidur. Tapi mungkin Agus karena terdorong rasa belum kenyangnya makan dan juga masih ingin melanjutkan nyemil, akhirnya dia seorang diri di pekarangan. Nah, mulailah dia memanaskan sate, kemudian juga menyiapkan bumbu-bumbunya, kecap dan cabenya dioleskan ke sate yang sebenarnya sudah matang, tinggal dihangatkan itu. Karena kondisi sepi, suara pun hanya ada suara suara jangkrik dan suara serangga. Agus ini sebenarnya anaknya pemberani, tapi sepertinya suasana malam itu memang berbeda dari biasanya. Mungkin karena dia kekenyangan, atau mungkin juga setengah pingin nyemil, jadi konsentrasinya dia itu mulai tidak fokus. Nah, pas waktu kondisi sepi-sepinya, dia tiba-tiba merasakan ada bau-bau seperti benda terbakar. Tapi itu bukan dari dia bakar sate. Apakah ini yang terbakar ini? Seperti bau-bau gosong, tapi bukan bau gosong daging yang dipanggang. Dia tidak peduli, terus sambil mengipas-ngipas di satenya gitu. Sayup-sayup dia itu terdengar suara gemerisik di pekarangan sebelah. Apa ini? Apa kebakaran atau apa? Kok baunya makin parah gitu, seperti bau kabel atau karet gitu yang terbakar. Dia ingin menengok, tapi sangat gelap sekali. Lampu itu hanya ada di pekarangan rumah teman saya, dan itu lampu satu-satunya, lampu pijar. Agus pun tidak peduli. Dia terus mengipas satenya sampai akhirnya mulai tidak beres. Ada suara-suara yang tidak jelas, tapi Agus mencarinya juga tidak ketemu. Karena ketakutan, akhirnya Agus tidak berani menoleh lagi. Dia hanya berjongkok sambil mengipas satenya. Walaupun sate itu sudah matang dan hampir gosong, dia tidak berani membaliknya karena bulu kuduknya merinding. Dan perlahan terdengar suara le, jaluk le. Agus diam.
Semoga ini hanya suara yang jauh. Dia terus melanjutkan walaupun sudah mulai menggigil. Le, jaluk le. Le, seperti itu berulang-ulang. Kalau orang Jawa Timur itu terjemahannya nak, minta nak, seperti itu. Agus semakin merinding, dia tidak bisa bergerak, hanya sekedar mau menelpon teman-teman di dalam pun dia tidak bisa. Tubuhnya gemetaran. Akhirnya suaranya makin menjauh. Le, jaluk le, menjauh, hilang sama sekali. Agus lega. Dia berdiri, hendak berlari memanggil teman-temannya. Dan ketika dia berbalik badan, ada sosok yang mukanya bulat sebesar nampan, matanya juga bulat merah sebesar lepeknya minuman, dan mulutnya menyeringai sambil melihatkan lidahnya yang panjang menjulur. Makhluk itu kepalanya besar seperti nampan dan posisinya tepat di belakangnya. Agus sendiri tidak tahu makhluk itu berdiri atau jongkok atau apa, karena hanya terlihat kepalanya dan matanya yang besar. Agus pun berlari masuk ke dalam sambil berteriak-teriak, dan teman-temannya pun segera terbangun. Dan waktu itu kami semua tidak ada yang berani keluar pada malam itu. Walaupun pintu pekarangan masih belum kami tutup, kami semua berada di dalam, tidak berani keluar, sampai akhirnya menelpon ayahnya teman saya yang pemilik rumah. Akhirnya beliaunya keluar dan kemudian meminta ibaratnya kita segera membersihkan pekarangan, terutama makanan-makanan dan sisa minuman yang ada di sana. Jadi seperti itu kisahnya. Serem juga ya. Waktu niatnya mau senang-senang malah akhir-akhirnya ya itu mungkin gini. Mungkin makhluk itu nggak suka atau mungkin terganggu dengan aktivitas yang mungkin Kang Surya dan teman-temannya lakukan. Ya, kalau yang itu saya belum tahu juga. Ceritanya Agus seperti itu dan kemudian tuan rumah teman saya satunya juga menyampaikan, ya memang pekarangan sebelah jarang dipakai karena mereka sekeluarga tinggal di rumah yang sebelahnya lagi. Jadi mungkin karena kondisi pekarangan yang kotor, habis teman-teman rame-rame dan banyak sisa makanan, itu yang secara nggak langsung mengganggu atau mungkin juga mengundang untuk ikut nimbrung. Kalau katanya teman saya yang punya rumah seperti itu. Oh. Terus pulangnya gimana itu Kang Surya? Menginap dong. Kan Jelas kita liburan, nggak mungkin jelas pulang. nggak berani pulang, jelas itu. Oh, pasti. Oke, para sobat pemburu kisah, sekali lagi kalau kalian punya kisah-kisah misteri yang menarik, bisa berbagi dengan kita. Link kita taruh di deskripsi. Dan jangan lupa matikan HP sebelum kalian tidur. Dan kalau suara kami masih terdengar, berarti Bukan siaran kita. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Bye-bye.